A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahumus samiri. Surat Toha ayat 85. Surat Toha ayat 85. Qala dawu sapa Allah Ta'ala hale teman maha luhur sapa Allah. Allah Ta'ala dawuh fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wingi dereng nggih wakila al jawabun niku nggih. Wakila al jawabu atabil i'tidar ala hasbi dhanhi wa takhallafa al madnunu lamma qala atau lima qala ta'ala. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wakila lan den ngendikaake apa al jawabu atabil i'tidaru. Dawu al jawabu atabil i'tidar. Al jawabu ya Allah ya Rabbi ya Karim utawi jawab rupane wa ajiltu ilaika rabbi litardoniku iku ata nekaake sapa Musa bil i'tidari kelawan gawe persaben ala hasbi dhonihi ing atase sak kira-kirane penyonone Musa wa takhallafa lan nulayani apa al madnunu barang kang ten sangka lamma qala ing dalam sumangsane dawuh sapa ngaten nggih dados lamma qala digandeng langsung ngoten ini masuk ke tafsiran soalnya. Lama kalian dalam semangsane dawuh sapa Allah Ta'ala hale teman maha luhur sapa Allah. Fa inna qad fatanna qaumaka ing pengendikan fa inna qad fatanna qaumaka. Fa inna mongko sak tenane ingsun Allah iku qad fatanna teman-teman wus mitnah utawa wus nyuba. Lebih tepatnya maknane teman-teman wus nyuba sapa ingsun. Teman-teman wis nyuba sapa ingsun nyuba ya Allah ya Rabbi ya Karim qaumaka ing kaum sira Musa min ba'dika ing dalam sause oleh pisah sira ai ba'da firaqika ing dalam sause oleh misah sira lahum maring kaum. Kenyataane wa adallahum lan nyasarake Wadallam lan nyasarake ing kaum sapa As-Samiriyu Musa As-Samiri. Fa'abadu mongko padha nyembah sapa kaum al-ijla ing pedet. Faraja mongko nuli bali sapa Musa Nabi Musa ila qaumihi maring kaume Nabi Musa ghadbana hale kang banget dukane minjihatihim saking arah-arahe kaum asafan hale kang banget prihatine Aisyadidal huzni tegesi hale kang banget prihatine. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afatala 'alaikumul ahdu am aradtum ayyahilla 'alaikum ghadabun mir rabbikum fa akhlaftum maw'idi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala dawu sapa Musa ya qaumi he kaum ingsun. Alam ya'idkum apa toh turung janji ing sira kabeh. Sanep bilang
Alam ya'idkum apa toh durung janji ing sira kabeh sapa rabbukum pangeran sira kabeh. Janji wa'dan kelawan janji hasanan kang bagus. Ai sidqon tegese hale kang temen. Annahu ing saktenane Rabb iku yu'tikum maringi sapa Allah ing sira kabeh at-Taurat ing kitab Taurat. Afatola apa to usuwe alaikum ing atase sira kabeh apa al-ahdu janji. Ai muddatu firaqati ai muddatu mufaraqati tegese mongsone oleh misah ingsun iyakum ing sira kabeh. Sanep kila ngetek muddata ai muddatu mufaraqati tegese mongso oleh misah ingsun iyakum ing sira kabeh. Am aratum apa to padha ngarepake sapa sira kabeh ayyahilla ing yen to manggon yen to halal to yen to manggon ayyajibat tegese yen to wajib alaikum ing atase sira kabeh apa ghadabun murka bendu mirabikum saking pangeran sira kabeh bi ibadatikum sebab oleh nyembah sira kabeh al ijla ing pedet fa khalaftum mongko nulayani sapa sira kabeh mau'idi ing janji ingsun wa taraktum lan ninggal sapa sira kabeh al maji'a ing nekani ba'di ing dalam sause pisah ingsun pun sakmanten mawon. Terus niki melanjutkan cerita yang kemarin bahwa Nabi Musa itu meninggalkan kaumnya dengan tujuan tidak lain tidak bukan berkhalwah di Gunung Tur besertaan dengan 70 orang pilihannya Bani Israel tirakat nang Gunung Tur selama 30 hari yang disempurnakan dengan 10 hari. Dalam keadaan tidak makan, tidak minum, tidak tidur dengan tujuan untuk mendapatkan yang namanya kitab Taurat. Maka kalau kita telaah bareng-bareng, jadi ini bukan bentuk kok istilahnya tidak peduli terhadap kaumnya ngoten mboten. Tapi ini justru merupakan sebuah hal yang penting. Mulai ngerti para yai zaman singen iki sing yai tenanan, yai sing istilah sing padha bener-bener wali tenanan. Kayak dene Mbah Yai Hamid Pasuruan, kemudian Guru Sekumpul. Beliau itu walaupun punya murid banyak, walaupun punya santri banyak, walaupun punya jamaah banyak, tapi terkadang beliau itu tiba-tiba di tengah-tengah ngajinya itu beliau mengumumkan sepurane yo sik awakmu kabeh tak tinggal khalwah selama seminggu, selama 40 hari. Itu sering jenengan lihat sendiri cerita-ceritanya Mbah Hamid seperti itu sering. Jadi moro-moro di tengah-tengah beliau nemoni para tamune ngoten nggih. Tengah-tengah nemoni para tamune akeh tamune wis do ngantri kabeh. Tapi moro-moro Mbah Hamid dawuh sik ya tak tinggal dhisik selama sak minggu, tak tinggal diluk seminggu. Wes, kalau sudah khalwah seperti itu, beliau itu sama sekali tidak keluar. Selama seminggu wis gak ngurusi tamu, gak ngurusi jamaah, gak ngurusi cara bahasa kasaran bukannya kok gak ngurusi, tapi lebih konsen ke pribadinya beliau masing-masing, konsen kepada khalwahnya beliau.
dawuh guru sekumpul iki tapi akmu aja nyeleneh-nyeleneh ya. Ini tak elingna tenanan. Dawuh guru sekumpul juga sering loh. Tiba-tiba kayak seperti itu. Walaupun muridnya beliau sangat banyak di musallanya beliau itu, terkadang beliau tiba-tiba ingin berkholwah. Tinggal santri-santrinya ditinggal berkholwah selama seminggu, 2 minggu atau bahkan sampai 40 hari. Nah, itu bukan kok tindakan acuh atau gak ngurusi nang santri. Tapi memang beliau juga punya kewajiban menghamba terhadap Tuhannya. Sering beliau tiba-tiba guru sekumpul yo nyeneni bahasanya ngaten ya, memarahi terhadap para santri-santrinya. Kowe ditinggal gurune loro, kowe ditinggal gurune kholwah ngono wae wis akeh sing ora budal ngaji. Dawuh guru sekumpul ngono. Kowe lek sampai gara-gara ditinggal gurumu kholwah, ditinggal gurumu loro, kowe ora budal ngaji. Iku tengere kamu itu berangkat ngaji bukan karena Allah, tapi berangkat ngaji karena guru. Paham ora bedanya? Orang itu kalau ngajinya karena Allah Ta'ala, ana gurune, mbuh kuwi gurune loro, mbuh gurune sik kholwah, pokoknya panggah budal ngaji. Mbuh kuwi gurune digantekno nang wong liya atau bagaimanapun kondisinya tempat ngajinya guru, pokoknya tetap budal. Iku tengere wong ngaji krana Allah Ta'ala. Tapi wong lek ngajine krana guru, yang tanda kutipnya ini adalah sebuah kesalahan. Lek ana gurune ya budal, lek ora enek gurune berarti ora budal. Ini salah. Ini tengere ngaji krana guru. Padahal kita itu ngaji krana Allah. Umpama gurune sedang berhalangan, maka itu tidak menghalau niat ngajinya kita. Dawuhnya guru sekumpul ngoten. Wes, terakhir, dawuhnya guru sekumpul mengenai para wali-walinya Allah yang sedang tersibukkan dengan kholwah. Dawuhnya guru sekumpul, bagi orang-orang yang seperti ini, tapi kamu gak usah macak wali lah ya. Ini untuk sekedar bahan husnudon kita. Krono para wali-wali ku biasanya lek wis kadung kholwah tenanan, iku beliau-beliau niku mboten Jumatan. Ya tanda kutipnya mboten Jumatan. Ya sebagian wali yo enek sing ya bahasane iki bahasane rada ndaki tik-tik ya cah, ora apa-apa cah ya. Dawuhnya guru sekumpul, bagi para wali-wali yang benar-benar tanda kutipnya benar-benar kholwah, menyibukkan dirinya berkholwah di suatu tempat, maka bagi mereka hukumnya berangkat Jumatan itu adalah fardu kifayah. Bagi mereka hukumnya Jumatan itu fardu kifayah. Artinya bagaimana? Ketika mereka tidak berangkat tapi ada golongan lain yang sudah berangkat, sudah gugur dari mereka yang namanya Jumatan. Ini awak dhewe ben iso husnudon karo para wali-wali yang seperti itu, kholwah sampai dino-dino ora tahu budal Jumatan. Itu karena memang secara hukumnya seperti itu. Tapi iki wali loh cah, kowe macak wali we. Iki wali tenanan iki. Wes, kalau malah dadi kailingan niku, jadi memang terkadang para wali-wali niku memang ya bahasane meninggalkan, tapi sebenarnya bukan kok meninggalkan, tapi lebih tersibukkan dengan hak ibadahnya, hak kehambaannya terhadap Allah Ta'ala. Ya sak guru-gurune guru, masih wis dadi wali, panggah dadi kaulane pangeran. Yang mana beliau juga punya kesibukan untuk menghambakan diri terhadap Allah Ta'ala, sehingga ketika meninggalkan santri, ketika meninggalkan yang namanya para jamaah, itu bukan kok meninggalkan, tapi lebih mengonsenkan diri untuk memenuhi hak kehambaannya terhadap Allah. Oke, balik bahas ke Nabi Musa ini. Nabi Musa pun juga sama, di tengah kaumnya yang sangat banyak sekali. Kemarin berapa yang dibawa sama Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun? Kurang lebih sekitar 670.000. Ini jamaah zamannya Nabi Musa loh Pak. Zaman saiki ono uang followers, gak usah bahas uang tenanan. Ono uang duwe followers 670.000 wis muakeh. Padahal sekarang populasinya banyak. Dania biyen zamannya Nabi Musa sik poyen pol.
ribuan tahun yang lalu iku ana wong totale 6.700 iku ya akeh tenanan. Ya kalau sekarang ya hampir setara dengan 6 juta mungkin. 10 kali lipat atau bahkan 100 kali lipat. Lah mongko kaum Nabi Musa akeh sakmono. Iku oleh Nabi Musa ya kalau bahasanya ditinggalkan, kalau bahasa lebih tepatnya Nabi Musa lebih menyibukkan diri sebagai hamba terhadap Allah Ta'ala karena didhawuhi oleh Allah Ta'ala disuruh untuk bertapa silo Pak. Lah kemudian ngeriki dilanjut nomor wakila al jawabu atabil iktidar bihasabi dzannihi. Nabi Musa ini mendatangkan jawabnya yang berupa wa'ajil tu ilaika rabbi litardo. Ini merupakan sebuah iktidar. Iktidar itu artinya menghaturkan sebuah udur, menghaturkan sebuah alasan. Artinya nopo tatkala Nabi Musa itu ditanya oleh Allah Ta'ala, wa ma'ajalaka angkau mika ya Musa, wahai Musa apa yang membuatmu, wahai Musa apa yang membuatmu itu terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa meninggalkan kaummu. Maka Nabi Musa menjawab, wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Aku tergesa-gesa, aku terburu-buru menuju kehadiratmu wahai Tuhanku karena agar engkau semakin bertambah ridho. Lah Nabi Musa iktidar seperti ini, menghaturkan udurnya, menghaturkan alasannya. Ini karena prasangkanya Nabi Musa seperti itu. Dengan Nabi Musa mempercepat, mempergegas keberangkatannya menuju Gunung Tur, ya, menuju Gunung Tur untuk berkholwah, itu dalam prasangkanya Nabi Musa itu tidak lain tidak bukan rangkanya adalah agar Allah Ta'ala itu semakin ridho. Tapi kenyataannya nopo wa takhallafa al-madnunu. Tapi kenyataannya apa yang disangkakan Nabi Musa agak sedikit kurang tepat. Rupanya nopo lamma qala ta'ala fa inna qad fatanna qaumaka mim ba'dika wa adhallahumus samiri. Yakni tatkala Allah Ta'ala itu bersabda, berkata, sesungguhnya fa inna, sesungguhnya aku Allah qad fatanna, sungguh benar-benar menguji terhadap qaumaka, terhadap kaum kamu, mim ba'dika, setelah kamu meninggalkan mereka. Wa adhallahumus samiri, dan mereka itu ditinggalkan, mereka itu disesatkan oleh as-samiri. Jadi kalau prasangkanya Nabi Musa bergegas meninggalkan kaumnya karena untuk menuju Gunung Tur untuk kholwah itu agar Allah Ta'ala semakin ridho. Ini prasangkanya Nabi Musa, tapi kenyataannya justru Allah Ta'ala menghabarkan bahwa tatkala engkau Musa meninggalkan mereka, yang ada adalah Allah Ta'ala itu menguji terhadap sinten para kaumnya Nabi Musa. Diuji oleh Allah Ta'ala. Sehingga yang ada justru mereka itu disesatkan oleh Musa As-Samiri. Sinten mereka itu disesatkan oleh Musa As-Samiri. Ngadep. Sehingga mereka itu disesatkan oleh yang namanya Musa As-Samiri. Bon, kita telaah secara lebih mendalam tentang ayat ini. Yang pertama, tengeriki ini kan merupakan ayat ini membahas tentang Allah Ta'ala itu menghabarkan. Allah Ta'ala itu menghabarkan bahwa justru yang terjadi pada kaumnya setelah Nabi Musa itu bergegas meninggalkan mereka untuk berkholwah, itu kenyataannya adalah Allah Ta'ala sedang menguji terhadap mereka dan mereka justru malah disesatkan oleh As-Samiri. Tengeriki dingendika akan seperti yang didakwakan oleh Syekh Syekh Mutawalli Asy'ari mawon, dawe ringan, beliau enak mudah difaham. Beliau itu dawuh ngeten, fa inna qad fatanna, maka sesungguhnya aku Allah. Fatanna itu kan maknanya aku Allah, lek bahasane awakmu kabeh fatanna itu kan menfitnah. Berarti Allah Ta'ala menfitnah. Tapi tanda kutipnya jangan diartikan menfitnah seperti fitnah-fitnahnya orang-orang ngoten mboten. Tapi fitnah di sini ini maksudnya adalah Allah Ta'ala menguji. Paham ora? Allah Ta'ala menguji. Sekali lagi Allah Ta'ala itu menguji. Loh, kalau ada orang bertanya, loh apa sih fungsinya Allah Ta'ala itu menguji?
Maka didawuhaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh tidak semua fitnah atau tindakan menguji itu merupakan tindakan yang sifatnya tercela. Ngetes, nguji itu bukanlah tindakan yang tercela. Justru yang namanya menguji, mengetes itu merupakan sebuah tindakan yang terpuji. Merupakan tindakan yang mulia. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh, al-fitnatu laisat madmumatan fi dzatiha. Yang namanya fitnah, menguji, itu bukanlah sebuah tindakan yang tercela secara dzatiyahnya. Karena li'annal fitnah ta'ni al-ikhtibar wa natijatuhu allati hiya tuhmatu aw tudam. Karena yang namanya fitnah itu adalah menguji. Dan di dalam ujianlah seseorang itu akan terbukti dia akan mampu berhasil sehingga dia layak mendapatkan sebuah sanjungan, ataukah nanti justru dia gagal dalam ujian tersebut sehingga dia layak untuk mendapatkan celaan. Kalau cara bahasane lebih nang ploso sik mondok niku sering lek katene ujian ngoten didhawuhi kalian para mufatis niku didhawuhi fil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Tak balik mana? Fil imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Di dalam fil imtihan, di dalam yang namanya ujian, yukramul mar'u aw yuhan. Seseorang akan dimuliakan atau akan dihina. Seseorang itu akan benar-benar dihina atau benar-benar akan dimuliakan itu ya tatkala diuji ujian. Kalau ada seperti juga yang didakwakan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya oleh karena itu dengan adanya ujian itu seolah-olah itu merupakan filter bagi seseorang apakah memang benar-benar orang ini merupakan orang yang hebat ataukah tidak. Orang itu kalau hidupnya biasa-biasa aja, cara bahasanya ya, nggak ada ujian-ujiannya sama sekali, ya orang nggak akan diketahui ini orang hebat atau tidak. Uripmu kok biasa mengalir ngene isuk turu ngaji, bareng mangan, sarapan semono ae. Ya seseorang nggak akan mengetahui sekadar hebat apa dirinya. Tapi kalau hidup seseorang itu ada cobaan yang seperti ini, dia akhirnya akan tahu, oh kadarnya itu seperti ini loh cah. Aku omari oleh ujian yang seperti ini dari Allah. Tapi alhamdulillah, saya dengan taufik daripada Allah Ta'ala bisa melewati ujian tersebut. Kayak cara bahasane wong-wong itu, karena ya Allah ya Rabbi ya Karim, seorang pelayar yang hebat itu tidak lahir dari lautan yang tenang ombaknya. Paham berapa? Kalau orang nelayan ombak itu biasa-biasa wae iso ngelewati ya biasa, ini jenenge nelayan yang biasa. Tapi kalau ada orang yang istilahnya nahkoda yang benar-benar hebat, yang penuh dengan ombak lautnya, dia mampu melewati, berarti memang itu namanya nahkoda yang hebat. Maka dalam hal ini fitnah di sini adalah sebuah ujian, bukan tindakan yang tercela. Maka boleh bagi Allah Ta'ala itu maksudnya mengfitnah, tidak diartikan buruk. Seolah-olah kalimat mengfitnah itu seolah-olah nang konotasinya nang pikiran kita itu fitnah itu wis elek kan, jangan dipahami seperti itu. Fitnah itu artinya menguji, Pak. Fitnah itu artinya menguji. Ya sama seperti halnya anak-anak sekolah, anak-anak santri, anak-anak pondok itu diadakan yang namanya ujian. Itu nopo tujuannya adalah untuk menguji mana anak yang benar-benar bersungguh dalam belajarnya, mana anak-anak yang malas di dalam belajarnya, sehingga akan itu tadi fil imtihan yukramul mar'u au yuhan. Orang yang nanti lolos dalam ujiannya ya hebat, ya akan mendapatkan nilai yang bagus, dia akan dimuliakan, dia akan mendapatkan prestasi, dia akan mendapatkan sanjungan. Sedangkan anak yang malas tidak mau belajar, dia akan mendapatkan gagal di dalam nilainya. Dia akan mendapatkan celaan dari semua orang. Maka sama dalam hal ini, makna beliau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, la budda minal ikhtibar likai yu'ti kulla insanin hasba natijatiyah. Wajib dalam hidup ini ada yang namanya sebuah ujian. Apa lain mana? Dalam hidup ini wajib yang namanya sebuah ujian. Wajib.
ujian tidak hanya berada di bangku-bangku sekolahan, tapi di setiap kehidupan manusia wajib ada yang namanya ujian. Lano teng mriki beliau dawuh, contoh ringan mawon daripada sebuah ujian adalah tatkala ada seseorang itu berkata, kalau saya diberi harta yang banyak sama Allah, saya berjanji saya pasti akan mampu menggunakan harta tersebut untuk bersedekah, untuk membantu orang-orang yang kurang mampu, untuk membangun sekolahan, untuk membangun masjid. Kan banyak dari kita yang seperti itu ya. Jadi pas wayahe gurung duwe apa-apa ngono, sumpah serapai wakeh. Wis to, pokoke aku lek sampai dikei rizki sing melimpah karo pangeran, bakal tak gunakne nyumbang pondok, bakal tak gawe bangun sekolahan, bakal tak gawe kei panganan wong dalan-dalan. Kalau ada orang yang seperti ini, akhirnya kemudian oleh Allah Ta'ala benar-benar diberi rizki yang sangat luas, diberi rizki yang sangat lapang. Maka pada hakikatnya tatkala Allah Ta'ala mengabulkan permintaannya berupa meminta harta rizki yang sangat banyak, yang sangat luas, maka pada hakikatnya inilah ujiannya sudah dimulai. Saya bilang, maka disinilah ujiannya sudah dimulai. Apakah seseorang yang pernah sumpah serapah, orang yang pernah mengucapkan berjanji dengan mulutnya, dengan manisnya dia berkata kalau dia punya uang yang banyak, akan dia gunakan untuk bersedekah, untuk dia gunakan untuk membantu orang-orang yang lemah. Maka tatkala Allah Ta'ala sudah memberikan rizki kepada dia, rizki yang luas, itu ujiannya sudah dimulai. Apakah dia benar-benar merealisasikan, ataukah justru malah dia beralih menjadi bakhil, atau pelit. Anake-ake wong kan gurunge sugih ngomongnya ngono, Pak. Kok yakin mantap wis aku lek sugih janji aku mempeng aku budal ngaji. Wae wis sugih ora enek sing kepikiran apa-apa. Lek sik ngaji sik model koyo ngene, yes. Aku wis piye sik kerja tok aku lah, kan kebanyakan seperti itu. Nyatanya biasanya kalau sudah rizkinya lapang, biasanya malah jadi bakhil, ngaji ya tambah males, malah akeh sibuk keurusannya tambah akeh. Sekali lagi kembali lagi kepada inna qad fatanna. Fatanna itu maksudnya adalah Allah Ta'ala memfitnah. Allah Ta'ala jangan dihilangkan ya pemahaman bahwa fitnah itu buruk. Allah Ta'ala tanda kutipnya adalah menguji. Dalam hidup ini wajib yang namanya sebuah ujian. Maka Allah Ta'ala itu menguji fa inna fatanna qaumaka. Sungguh aku Allah menguji terhadap kaummu. Tengeriki tinggal akan kaum yang dimaksud di sini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika ay min ba'di firaqika. Qaumaka di sini ada yang mengatakan ya kaum di sini maksudnya adalah kaum yang ditinggalkan oleh Nabi Musa ya. Jadi nang ngriki dingendikaken annal murad bil qaum jami'u bani Israil, seluruh bani Israel yang ditinggalkan oleh Nabi Musa yang totalnya ada 670.000 kemarin. Itu semuanya difitnah, artinya diuji oleh Allah Ta'ala. Bahwa nopo ya Allah ya Rabbi ya Karim ba'da firaqika lahum, setelah kamu Musa itu meninggalkan mereka. Jadi ceritanya ini ku ngeten. Ai bi 20 yauman wa hadzal ikhbar min Allah Ta'ala inda tamamil arba'in. Jadi teng mriki dingendikaken Allah Ta'ala itu mulai menguji terhadap kaumnya Nabi Musa, yakni kaum Bani Israel itu setelah 20 hari setelah Nabi Musa meninggalkan mereka. Jadi 20 dino sak mantune ditinggal Nabi Musa, Allah Ta'ala sudah mulai menguji terhadap kaum Bani Israel. Dan Allah Ta'ala menghabarkan fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri. Ini dikabarkan oleh Allah Ta'ala setelah Nabi Musa telah menyelesaikan khalwahnya selama 40 hari. Selama 40 hari.
Baru dikabarkan oleh Allah Ta'ala bahwa ini loh, wahai Musa, tatkala kamu meninggalkan mereka, ya, aku Allah menguji mereka, dan mereka itu kemudian disesatkan oleh Musa As-Samiri. Bon. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Malakno kalau di Syekh As-Sawinya beliau dawuh ngeten. Namanya Musa As-Samiri fa'abadu al-ijlah. Gara-gara disesatkan oleh Musa As-Samiri, akhirnya kebanyakan dari mereka itu menyembah terhadap berhala. Berhala ya bahasanya ya pedet. Pedet yang bentuknya itu berhala yang bentuknya seperti pedet. Pedet itu anaknya sapi. Anaknya sapi kecil. Anaknya sapi atau sapi kecil. Tapi bentuknya sekali lagi tetap itu berhala, bukan kok asli ngoten mboten. Jadi memang berhala yang berbentuk anaknya sapi. Lah ngeri akan namanya As-Samiri itu adalah Musa bin Dhufr. Musa bin Dhufr As-Samiri. Samiri itu nisbat kepada Samiroh, merupakan kabilah daripada kaum Bani Israel. Salah satu kabilah dari Bani Israel. Jadi kamu sesuk lek ngaji nang Alfiyah niku wonten istilah ya nisbat. Ya nisbat itu ya yang membuat seseorang itu diketahui dari mana. Kita contohkan ya. Kalau ada orang namanya di belakangnya itu Al-Yamani, Kang Bongso Negoro Yaman, itu berarti artinya ini orang Yaman. Al-Baghdadi berarti ini artinya orang Baghdad. As-Samiri berarti ini orang yang sebangsa Samiroh, orang yang dari kabilah Samiroh, satu kabilah dari beberapa golongan yang ada di kalangan Bani Israel. Kita lanjutkan lagi ceritanya. Yang namanya Musa As-Samiri ini memang merupakan seorang yang munafik. Karena qad rabbahu Jibril. Sangar. Musa As-Samiri itu merupakan orang yang aslinya sangar. Tanda kutip ngoten. Merupakan seseorang yang dididik oleh yang namanya malaikat Jibril langsung. Sing merawat Musa As-Samiri itu langsung malaikat Jibril, ora kemen-kemen. Nek Nabi Musa iku sing ngerawat malah Fir'aun, orang yang kafir. Lek Musa As-Samiri orang yang kafir, tapi sing merawat iku malah malaikat Jibril. Ceritanya adalah li'anna Fir'aun lamma syarafi dab'il wildan, tatkala yang namanya Fir'aun itu mengumumkan bahwa setiap anak laki-laki yang terlahir di golongannya Bani Israel akan benar-benar disembelih. Dewais timbali mide. Akan benar-benar disembelih oleh Fir'aun. Maka kalau Nabi Musa itu kan dilarungkan ke laut oleh ibunya. Tapi kalau yang Musa As-Samiri ini oleh ibunya itu ditaruh di sebuah hufroh. Hufroh itu ya sebuah galian. Jadi digalikan sebuah tanah agak dalam, kemudian langsung bahasanya dipendem, setengah dipendem hidup-hidup. Kemudian yang namanya ibu wada'athu ummu fi hufratin, ibunya itu melahirkan Musa As-Samiri di sebuah hufroh atau bolongan tanah. Akhirnya ibunya itu meninggal karena memang dalam keadaan ini kalau diceritakan di sini ya, bahwa yang namanya Musa As-Samiri itu dilahirkan, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, Musa As-Samiri itu dilahirkan di sebuah hufrah, di sebuah padang pasir yang di situ sama sekali tidak ada kehidupan, tidak ada air, tidak ada tanaman, tidak ada hewan, tidak ada apapun. Secara nalar ya orang nggak bisa hidup. Nyatanya memang seperti itu. Sampai-sampai ibunya Musa As-Samiri itu meninggal dalam keadaan ibunya itu masih nifas. Ibunya Musa As-Samiri setelah melahirkan di sebuah tanah hutan, bahasanya di padang pasir ya, yang di situ tidak ada kehidupan. Ibunya itu meninggal dalam keadaan masih nifas, ya.
Akhirnya anaknya ini hidup, yang namanya Musa As-Samiri ini hidup tanpa seorang ibu yang mendidik, yang merawatnya. Akhirnya yang mendidik, yang merawatnya itu langsung adalah malaikat Jibril. Sampai dia itu menjadi dewasa. Sampai sing jenenge Musa As-Samiri itu menjadi dewasa, menjadi besar. Wes. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kula pengen membahas lagi mengenai perihal hal ini. Melana sekali lagi kan tadi nggih, yang namanya Musa As-Samiri ini pertama merupakan memang seorang yang munafik, kan seperti itu. Jadi Allah Ta'ala itu mengfitnah dengan artian menguji terhadap kaum Bani Israel. Rupane nopo? Dengan adanya yang namanya Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini punya kejadukan. Ya, cerita lengkapnya besok. Pokok intinya Musa As-Samiri itu membuat yang namanya sebuah pedet atau berhala yang bentuknya seperti anak sapi yang mampu mengeluarkan sebuah suara. Berholo tapi metu suara. Lah, tengeriku ngendika akan ya Allah ya Rabbihu ya Karim, maka ini merupakan sebuah fitnah, sebuah ujian yang datangnya dari Allah Ta'ala, perantaranya sinten Musa As-Samiri. Gawe sing jenenge pedet anak sapi yang terbuat dari emas-emasan yang mana kemudian mengeluarkan suara. Besok prosesnya ada dijelaskan. Lah teng mriki dingendika akan bahasane kan wa adhallahumus Samiri. Yang menyesatkan mereka itu adalah Musa As-Samiri. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi berarti yang menyebabkan kesesatannya kaum Bani Israel itu adalah Musa As-Samiri. Sekali lagi yang menyebabkan kesesatannya adalah Musa As-Samiri. Maka perlu banyak difahami teng mriki bahwa yang pertama bahasanya kalau teng Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi nih, beliau itu dawuh sebenarnya ini memang Allah Ta'ala mengajarkan adab atau etika terhadap kita bahwa yang namanya perkara yang buruk itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Ta'ala kecuali di dalam makom taklim. Paham barawi? Ini pelajaran tauhid ya. Jadi semua hal yang keburukan tidak ada tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini, perkara baik atau perkara buruk, kecuali itu semua adalah takdir dari Allah Ta'ala. Tapi tidak lantas itu akhirnya menjadi dalih untuk kita. Sekali lagi itu tidak boleh menjadi dalih untuk kita. Oleh ngomong koyok ngene iki khusus di makom taklim loh cah. Pas wayahe belajar bahwa semua perkara yang baik dan buruk itu adalah takdir dari Allah Ta'ala. Ojo sampai ono wong ngomong, oh barang elek itu duduk takdire pangeran. Ojo sampai. Berarti pangeran orang mampu lek koyo ngono kuwi. Perkara yang buruk itu terjadi juga atas dasar nopo takdire pangeran. Tapi jangan ada ucapan seperti ini di luar makom belajar. Melanang ini Allah Ta'ala ini murui bahwa kalau perkara yang buruk itu di selain makom taklim itu nisbatkan kepada penyebabnya. Walaupun pada hakikatnya yang menyebabkan, yang mentakdirkan adalah Allah Ta'ala. Rupanya kayak ini gimana? Bahwa yang sebenarnya yang sudah mentakdirkan bahwa Bani Israel ini menjadi sesat adalah Allah Ta'ala. Tapi di sini, saya bilang, tapi di sini Allah Ta'ala menisbatkannya kepada Musa As-Samiri. Yang menyesatkan mereka adalah As-Samiri, Musa As-Samiri yang menjadi penyebabnya. Bon, kita kembali lagi ke permasalahan dalam dawuhnya Allah Ta'ala wa adhallahu, menyesatkan. Ini sering kalau maturakan bahwa didawuhaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, tenggeriki beliau dawuh kalau ada bahasanya menyesatkan seperti ini. Kalau menyesatkan itu berarti fayahmilu al-insanu fiha wizra nafsihi wa qad tata'adda ilal wizra nafsihi faqat wa qad tata'adda al akhirin fayasrubu bihim tariqad dhalal fayahmilu wizrahu wa wizra ghairihi mimman adallahu. Kalau ada orang sesat maka dosanya ditanggung sendiri. Tapi kalau orang itu kok menyesatkan orang lain,
berarti dia menanggung dosanya sendiri dan menanggung dosa-dosanya orang yang mereka sesatkan. Mulana ini seperti dawuhnya Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl, liyahmilu auzarahum kamilatay yaumal qiyamati wa min auzaril ladina yudillunahum. Dan agar mereka itu menanggung terhadap dosa-dosa mereka secara sempurna di dalam hari kiamat, menanggung dosa mereka sendiri, wa min auzaril ladina yudillunahum, dan mereka menanggung terhadap dosa-dosanya orang-orang yang mereka sesatkan. Ya. Padahal dalam satu ayat yang lain itu Allah Ta'ala ngendika wala taziru waziratu wizra ukhra, dan tidaklah seorang yang berdosa itu bisa menanggung dosanya orang lain. Jadi ini kan seolah-olah ini merupakan dua ayat yang seolah-olah bertentangan. Yang satu mengatakan bahwa orang lain itu dosanya ditanggung sama orang yang menyesatkan. Dalam ayat lain Allah Ta'ala ngendika bahwa yang namanya dosa itu tidak mungkin ditanggung oleh orang lain. Seolah-olah bertentangan. Maka ini dijawab bolak-balik, dijawab kalian para ulama bahwa ngeten loh. Dosa yang tidak bisa ditanggung oleh orang lain itu maksudnya adalah dosa yang dilakukan oleh pribadinya masing-masing. Contohnya umpama mawon ya umpama ana santri nglakoni dosa. Dosane santri ini ki ora ngarep Pak ditanggung karo kiai ini. Ana anak gawe dosa. Enggak mungkin dosanya anak ini ditanggung orang tua, ini enggak mungkin. Wong dosa-dosanya anak dhewe kok. Kecuali nyuwun sewu tanda kutipnya. Kecuali kalau dosanya ini disebabkan, diperintahkan atau atas dasar penyesatan dari orang lain. Maka kalau seperti itu dosanya ditanggung oleh orang yang menyesatkan itu tadi. Bisa dipaham ya? Lek wong iku sesat sak karepe dhewe, ya dosanya gak bisa ditanggung sama siapapun itu. Tapi kalau ada sosok yang menyesatkan, lah itu yang dia yang nopo bahasane, yang menanggung terhadap dosanya. Maka seperti Musa As-Samiri ini karena dia menyesatkan terhadap orang lain, maka dia menanggung dosanya orang banyak. Nah, kalau didawakan kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi tengeriki, alhamdulillah beliau menjelaskan bahwa totalnya ternyata tidak semua totalnya kaum Bani Israel itu disesatkan sama Musa As-Samiri. Bayangnya ada orang 670.000 ini disesatkan sama Musa As-Samiri. Berapa yang berhasil dari mereka? Kalau di sini dingendikaaken dijamang ya Allah. Mang enek lho saya kok hilang toh. Dengeriki dingendikaaken total yang disesatkan sama Musa As-Samiri. Se. So hilang lho, Beh. Dan iki tengeriki dingendikaaken bahwa fa ingkilah kaifa yuqalu ruju'u qaribin min sittimi'ati alfi insanin minal uqala al mukallafin anid-din. Jadi totalnya adalah yang mampu disesatkan sama Musa As-Samiri itu hampir keseluruhan, ya, yaitu totalnya 600.000 orang, ya, 600.000 orang itu disesatkan. Sisanya alhamdulillah masih dalam keadaan beriman. Sisanya itu masih dalam keadaan beriman. Nggih.
di 600.000. Jadi dari total 670.000 yang mampu disesatkan oleh Musa As-Samiri itu enggak 100%. Totalnya ada pinten? 600.000. Pun kita lanjutkan lagi. Terakhir, ya Allah ya Rabbi ya Karim teng mriki ingin dikaakan, maka kalau kita belajar daripada kedua cerita ini, pertama bahwa ada seorang Musa yang dididik oleh Fir'aun. Musa itu orang yang beriman dan bahkan seorang rasul. Dididik dan juga dirawat oleh Fir'aun yang tanda kutipnya kafir. Juga ada seorang Musa As-Samiri yang mana dia itu merupakan orang yang kafir tapi dididik oleh seorang Jibril, seorang malaikat yang merupakan malaikat-malaikat pilihan. Lalu teng syairane ingin dikaakan waqad abbar asyair an hadhil laqtah wa ma fiha min mufaraqatin baina Musa alaihi salam wa Musa As-Samiri faqala idza lam tusadif fi banika inayatan faqad kadzabar raji wa khabal muammalu. Teng mriki ingin dikaakan idza lam tusadif fi banika inayatan. Tatkala dari anak-anak kamu itu tidak mendapatkan inayah, perhatian daripada Allah Ta'ala, faqad kadzabar raji wa khabal muammalu. Maka orang yang berharap akan benar-benar berada di dalam sebuah katunan, ya istilahnya dia akan bersedih atas sebuah harapan yang dia miliki. Ana fa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursal. Maka Musa yang dididik oleh malaikat Jibril itu dia merupakan orang yang kafir. Sedangkan Musa yang dirawat oleh Fir'aun dia adalah justru merupakan seorang rasul. Dua perbedaan yang sangat mencolok. Intinya adalah satu Pak, inayah daripada Allah Ta'ala, mendapatkan perhatian daripada Allah Ta'ala. Wan faraja Musa ila qaumi hudbana asifah ilahuna Allah alam sawab.